Jika Anda disebutkan oleh Nabi setiap Jumat, ayo tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Yang dimaksud oleh Nabi, coba tingkatkan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma dicukupkan fardunya. Anda usia 40 tahun, ada anak usia 4 tahun. Anak ini usia baru 4 tahun, balik belum, hisab belum berlaku, sudah mencoba sholat 5 waktu. Subuh dia sholat, zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat. Bahkan Jumatan sebelum tiba, dia sudah ke masjid. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sudah balik, lewat balik, cita-cita surga, Masya Allah, sampai sekarang masih 5 waktu. Butuh berapa tahun untuk meningkatkan takwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Anda cuma sholat 5 waktu, nggak ada beda dengan anak usia 5 tahun. Nggak ada beda dengan yang 4 tahun. Apa yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Duha yang menambahkan surga sampai dengan Jumat ini, apa bekal yang Anda sudah siapkan untuk ke surga? Anda untuk bekerja mendapatkan posisi yang bagus saja untuk promosi jabatan, begitu dalam Anda kerjakan persiapannya. Training ini, training itu, ikut beasiswa pembelajaran. Untuk apa? Mengangkat posisi dalam urusan dunia. Begitu diangkat, wafat, tiba ajal Anda. Pertanyaan terbesar, apa yang sudah Anda siapkan untuk mengangkat status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Duhai Anda yang punya jaringan luas dalam kehidupan dunia, sudahkah mengupdate koneksi dan jaringan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah menguatkan sinyal-sinyal Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah panggil Anda dengan koneksi yang sangat tajam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan takwa kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi kita dengan Al-Quran, membangun kedekatan dengan Allah lewat Al-Quran. Bisa 3 cara. Dengan membaca disebut dengan qiraah. Dengan memahami disebut dengan tilawah. Dengan menghafal disebut dengan tahfidz. Dari sekian yang Anda baca dalam kehidupan, status WhatsApp yang dibaca, status Facebook yang diupdate, status Instagram yang ingin ditampilkan. Pertanyaannya, berapa kali status Anda di hadapan Allah sering diaktifkan dan diupdate dalam keseharian? Berapa kali Anda baca WhatsApp dibandingkan dengan baca Al-Quran? Berapa kali Anda menghadirkan Al-Quran? Jangan-jangan Anda punya program, jam sekian saya buka handphone, jam sekian saya update status. Berapa ayat yang sudah Anda rencanakan di hari ini untuk dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anda usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, alhamdulillah, Allah berikan banyak waktu pada Anda untuk meningkatkan bekal Anda ke surga. Bukankah sekali baca Al-Quran, 1 hurufnya 10 kebaikan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, dia mendapatkan padanya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda diberikan 40 tahun. Dari sejak Anda balik sampai puluhan tahun, berapa yang sudah Anda kumpulkan bekal untuk ke surga Anda? Jangan-jangan sampai hari ini Anda masih dikalahkan sama anak usia 3, 4, 5 tahun. Yang belum balik, yang belum berlaku hisab hakikinya untuk orang-orang seperti ini. Tiba-tiba mereka memenuhi tempat-tempat para penghafal Quran. Tidakkah Anda tersentuh dengan orang bernama Mu'adz? Orang yang matanya buta. Orang yang berusaha mendekat kepada Allah dan dia minta kepada ayahnya sebelum masa balignya. Tolong antar saya untuk menghafal Quran. Ditempuh jarak 20 km. Dengan kendaraan yang sangat sederhana. Dengan motor yang tidak sebagus motor Anda. Tidak ada padanan dengan mobil Anda untuk menempuh bekal akhiratnya. Dia buta. Bapaknya membimbing dengan motornya. Dan di tengah jalan dia mengulangi hafalan Qurannya. Datang pulang, datang pulang. Begitu momen itu tiba, Mu'adz hafal 30 juz yang mengantarkan investasi dengan anaknya walaupun belum hafal 30 juznya. Bagus hafalannya, menyebar beritanya. Datanglah kemudian reporter yang lain untuk merekam bagaimana kualitas perjuangannya. Begitu ditanyakan, ya Syekh Mu'adz, kenapa kemudian Anda mau menghafal seperti ini? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah, saya menghafal Quran sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya akan menghadap kepada Allah sendirian. Tidak akan ditemani oleh ayah saya mengantar saya untuk menghafal Quran. Tidak akan ditemani oleh ibu saya yang telah melahirkan dan menyusui saya. Tidak akan ditemani oleh saudara-saudara saya. Tapi saya akan datang sendiri dan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya katakan di hadapan Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Quran. Saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta.
Kalau dengan Quran yang saya bawa saat ini belum cukup bekal saya untuk mendapatkan ridhamu, mohon kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ada anak buta, umur masih belum masuk pada fase baligh, menghafal Quran untuk persiapan pulang kepada Rabbnya, dan masih merasa bekalnya kurang cukup. Anda kurang apa lagi? Mata sehat, telinga jelas, kaki bagus, fasilitas lengkap, semua bisa diakses. Kalau sampai puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, untuk sekedar baca saja belum punya waktu, duhai, Anda butuh berapa lama lagi untuk mendapatinya?